materi kali ini kita akan mempelajari bab 6. Kita langsung ke tata bahasa 1 ya. Di tata bahasa 1 ada kata benda O, kata kerja transitif. Partikel O ini tulisannya dalam huruf hiragana yaitu wo, tetapi dibaca O. Objek dari kata kerja transitif ditunjuk oleh partikel O. Apa sih kata kerja transitif itu? Kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek. Kita langsung ke contoh kalimatnya aja ya. Jusu o nomimasu, minum jus. Singbung o kaimasu, membeli koran. Tabako o suimasu, menghisap rokok. Sashin o torimasu, mengambil gambar. Jadi, kata kerja transitif yang kita pelajari di bab 6 ini memerlukan objek. Objeknya itu adalah kata benda. Nah, silakan kalian membuat contoh kalimat dengan pola ini. Kita lanjut ke pola 2. Di pola 2 kita akan mempelajari tentang kata benda o shimas. Shimas yang disertai kata benda secara luas sebagai objek. Shimas memiliki arti bahwa melakukan hal yang ditunjukkan oleh objek tersebut. Jadi, jika kata benda ditambahkan partikel O lalu ada shimas, itu menjadi sebuah kegiatan. Dan kata bendanya itu langsung menjadi objek. Contohnya, sakao shimasu, bermain sepak bola. Patio shimasu, berpesta. Shukudeo shimasu, mengerjakan PR. Shigoto shimasu, bekerja. Jadi seperti itu ya. Kata benda yang memiliki arti secara luas ditambahkan partikel o shimasu memiliki arti melakukan kegiatan yang ditunjuk oleh objek tersebut. Nah, sekarang coba kalian buat contoh kalimat dengan pola ini. Sekarang kita masuk ke pola 3, yaitu nani o shimasu. Nani o shimasu ini adalah pertanyaan untuk menanyakan hal yang dilakukan. Nani sama seperti nan, memiliki kanji yang sama dan arti yang sama. Di bab 6 ini kita mempelajari nani sebagai kata tanya menanyakan apa yang sedang dilakukan. Contoh kata tanyanya yaitu Nichiyobi nani o shimasu ka? Kyoto e ikimasu. Melakukan apa hari Minggu? Pergi ke Tokyo. Kino nani o shimashita ka? Saka o shimashita. Melakukan apa kemarin? Bermain sepak bola. Nah, gimana? Semoga contohnya bisa membantu kalian untuk membuat contoh kalimat dengan pola ini. Nah, sekarang kita masuk ke pola 4 yang menjelaskan tentang nan dan nani. Nan dan nani memiliki arti yang sama, kanjinya pun sama. Nan digunakan pada hal berikut. Simak baik-baik ya. Jadi, kata tanya nan bisa kita gunakan ketika kata tanyanya itu diikuti dengan huruf baris tadana. Contohnya seperti apa? Contoh pertamanya yaitu korewa nan desu ka? Nah, setelah nan ada huruf D yang merupakan barisan dari da. Korewa nan desu ka? Ini apa? Begitu ya. Lanjut. Nan no hong desu ka? Buku apa? Di sini menggunakan kata tanya nan karena setelah kata tanya nan ada huruf no yang merupakan barisan dari na. Lanjut ke contoh berikutnya. Nerumae ni nan to imasu ka? Nah, di sini kenapa menggunakan kata tanya nan? Karena to merupakan barisan dari huruf ta. Lanjut ke contoh berikutnya. Nande Tokyo e ikimasu ka? Kenapa di sini menggunakan kata tanya nan? Karena D merupakan barisan dari huruf da. Jadi ini merupakan rumus simpel untuk mengerjakan soal ya, dan untuk menjabarkan kata tanya yang ingin kalian ucapkan. Nah, ada catatannya nih. Kata tanya nande selain untuk menanyakan sarana, juga digunakan untuk menanyakan alasan. Jadi, nande itu bisa menjadi kata tanya yang menanyakan alasan. Seperti itu. Lalu, nande dalam kalimat ini menanyakan sarana. Ada kalanya menggunakan nani de untuk menanyakan sarana yang lebih spesifik kepada lawan bicara. Jadi, untuk menanyakan sarana ada dua kemungkinan, yaitu nande dan nanide. Cara membedakannya yaitu dengan jika ini soal pertanyaan, maka cara membedakannya
jawabannya. Ketika jawabannya menjelaskan yang spesifik, berarti pertanyaannya itu menggunakan nani. Jika dijawab dengan sarana yang tidak begitu spesifik, maka menggunakan kata tanya nande. Nah, untuk kitanya nih, kalau mau nanya harus pakai nande atau nani. Nah, yang itu mah terserah kalian, bebas. Kalian kalau ingin mengetahui sesuatu yang lebih spesifik, tinggal menggunakan nani de. Kalau ingin bertanya saja apa sarana yang digunakan, kalian tinggal menggunakan nande. Seperti itu. Untuk kata tanya bilangan juga menggunakan nan. Contohnya, Putori-san wa nansai desu ka? Nah, walaupun ini setelah nan, yaitu huruf sa, dia tetap menggunakan nan. Kenapa nggak pakai nani? Karena di sini sudah jelas tertulis jika kata tanya bilangan. Jadi ketika kita ingin menanyakan kata tanya bilangan, itu tidak menggunakan nani, tapi menggunakan nan. Dari contoh kata tanya yang menggunakan nan selain nani de, kata tanya apa menggunakan nani? Jadi selain yang contoh tadi yang udah dijelaskan tadi ya, satu persatu kecuali nani de, itu menggunakan kata tanya nani. Contohnya, nani o shimasu ka? Seperti itu contoh dari kata tanya yang menggunakan nani. Sebenarnya ini udah kita bahas di pola sebelumnya tadi ya, tapi ini agar kalian bisa lebih jelas saat ingin menggunakan nan dan nani. Karena nanti untuk di bab berikutnya yang lebih tinggi, yang lebih berat pelajarannya, nan itu memiliki kanji yang sama seperti ini kanjinya ya, yang sudah ada di dalam kurung ini, itu adalah kanji nan. Nah, gimana cara kita membacanya? Apakah itu nan atau nani? Untuk membedakan kapan kita menggunakan nan dan nani. Semoga ini bisa membantu kalian untuk membedakan saat penggunaan nan dan nani. Kalau gitu, silakan kalian buat contoh kalimat dengan pola ini ya, yaitu dengan pola nan dan nani. Nah, sekarang kita masuk ke pola 5. Di pola 5 ada kata benda tempat, D kata kerja. Kita belajar lagi nih partikel D yang lebih luas. Partikel D yang kita pelajari di bab 6 adalah kata benda yang menunjukkan tempat melakukannya kata kerja atau aksi. Contohnya, eki de shinbun o kaimasu. Membeli koran di stasiun. Apa bedanya partikel D yang kita pelajari di bab 6 dan di bab 5? Nah, kalau untuk di bab 5 menunjukkan alat transportasi yang kita gunakan untuk kata kerja pergi, pulang, dan datang. Sedangkan di bab 6 kita mempelajari partikel D untuk menunjukkan tempat melakukannya aksi atau kata kerja. Gimana? Udah mulai paham? Silakan kalian buat contoh kalimatnya ya. Di pola 6 kita akan mempelajari kata kerja masenka. Nah, kata kerja yang diikuti dengan masenka ini adalah sebuah ekspresi. Nah, asik nih. Di bab 6 ini banyak banget kita akan menemukan ekspresi-ekspresi. Kata kerja masenka adalah sebuah ekspresi untuk mengajak lawan bicara. Contohnya seperti apa? Ishoni Tokyo e ikimasen ka? Ii desu ne. Maukah pergi ke Tokyo bersama? Ya, ide bagus ya. Seperti itu. Ii desu ne. Ya, bagus ya. Seperti itu. Silakan kalian buat percakapan ajakan terhadap lawan bicara. Di pola berikutnya yaitu ada kata kerja masho. Ekspresi yang mengusulkan secara aktif mengajak dan dipakai untuk menanggapi usulan atau ajakan. Contohnya, Chotto yasumimashou. Mari istirahat sebentar. Ishoni hiru gohan o tabemasen ka? Tabemashou. Maukah makan siang bersama? Ya, ayo kita makan. Ada catatannya nih. Ketika masenka dan masyo kedua-duanya adalah sebuah ekspresi ajakan terhadap lawan bicara, tetapi masenka lebih ditunjukkan kepada kalimat yang menghormati lawan bicara. Seperti itu ya. Sekarang silahkan kalian membuat contoh kalimat dengan pola ini ya. Lagi-lagi kita akan mempelajari ekspresi, yaitu di pola 8 kita mempelajari nani-nani ka.
Ini adalah sebuah ekspresi mendapatkan informasi baru yang belum diketahui oleh lawan bicara sebelumnya. Kemudian dia memahaminya. Nani ka ini secara ucapan dan pengucapannya sama seperti ka pada so desu ka. Contohnya, Nichiyoubi ni Kyoto e ikimashita. Kyoto desu ka? Ii desu ne. Nah, ka di sini merupakan informasi baru terhadap lawan bicara dan dia mengulang lagi informasi itu sebagai sebuah pemahaman saat ia ingin memahami informasi baru yang diberikan oleh lawan bicara. Seperti itu. Jadi, ka di sini bukan kata tanya ya, tetapi sebuah ekspresi. Gimana? Udah paham belum? Silahkan kalian buat contoh kalimat dengan ekspresi nani ka ini. Nah, kita sudah mengakhiri materi pelajaran bab 6. Waktunya kita mengerjakan tugas. Yeay. Mengerjakan tugas adalah salah satu cara untuk menguji kemampuan kita apakah kita sudah paham betul dengan materi yang telah diberikan. Jangan lupa untuk mencatat kosakata yang akan kita pelajari di materi berikutnya yang ada di akhir video materi ini. Nah, gimana setelah kalian mengerjakan soal-soal tugas yang ada di bab 6 ini dan mencatat kosakata yang akan kita pelajari di materi berikutnya? Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.